Seri ke-31. Novel fiksi bela diri Menara Cukong. Edisi ke-281 hingga 290. Memikirkan hal ini, saraf tegang ketiga tetua pun menjadi rileks. Saat berhadapan dengan kekuatan absolut, cara apapun ibarat ayam dan guguk, rentan terhadap satu pukulan. Tetua ketiga mendengus dingin, mengalihkan pandangannya ke tungku alkimia, dan mulai berkonsentrasi membuat ramuan. Dia pikir dia telah melihat metode Cukong, tetapi dia tidak tahu bahwa Cukong benar-benar telah menguasai metode pengendalian api tiga naga. Mengabaikan perkataan ketiga tetua, Cukong mendesak tiga naga api mini untuk terbang ke tungku alkimia. Kemudian, dia mengeluarkan kumpulan bahan obat terakhir untuk memurnikan pil esensi dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke dalam tungku, dan mulai memurnikan pil. Di tangga batu, Lu Linglong menatap Cukong yang tengah berkonsentrasi memurnikan ramuan, matanya berkedip-kedip. Jika gerakan Cukong tadi bukan gertakan, maka dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam alkimia. Hanya dalam waktu 9 hari, ia berhasil menguasai teknik pengendalian api tiga naga. Dengan bakat seperti itu, ia bukan hanya yang terbaik di Donglingzu, tetapi juga di seluruh benua Jiushu. Dia sekarang semakin menantikan Cukong. Jika sebelumnya, dia mengira Cukong hanya punya peluang menang 10%. Jadi sekarang, dia yakin bahwa tingkat kemenangan Cukong telah meningkat menjadi 50%. 3 jam berlalu sementara semua orang menunggu dengan cemas. Cukong dan ketiga tetua memadamkan api alkimia pada saat yang sama dan mengakhiri alkimia. Orang tua Sanyuan melambaikan lengan bajunya, membuka tutup tungku, dan 2 pil hijau zamrud terbang keluar. Penatua Sanyuan memegang pil di tangannya dan berkata dengan bangga, 2 pil tingkat tinggi kelas 7, bisin dan kualitas sedang. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan seru di alun-alun. Seperti yang diharapkan dari tetua ketiga, dia mampu memurnikan 2 pil hati hijau tingkat menengah pada saat yang bersamaan. Keahliannya dalam memurnikan pil akan segera menyamai tetua kedua. Cukong sebenarnya ingin menantang ketiga tetua. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Hasil dari pertarungan alkimia ini telah diputuskan. Tidak perlu membuka tungku alkimia Cukong. Mendengar pujian dari orang banyak, wajah ketiga tetua itu penuh dengan kebanggaan. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Cukong dengan santai membuka tungku alkimia, dan 3 aliran cahaya melesat ke langit. Bila diperhatikan dengan seksama, ketiga pil esensi itu bagaikan 3 meteor yang melesat di angkasa dan mendarat dengan mantap di telapak tangan Cukong. 3 pil saripati obat tingkat tinggi tingkat 7, kualitas terbaik. Meskipun suara Cukong tidak keras, namun seperti palu berat, menghantam hati semua orang dengan keras. Semua orang membuka mata dan mulut lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya. Sesaat kemudian, raungan ketiga tetua bergema di seluruh alun-alun, menyadarkan semua orang dari keterkejutan mereka. Swiss. Saat berikutnya, beberapa suara terobosan di udara terdengar. Bukan hanya 3 tetua saja, tetapi 8 tetua lainnya pun langsung mendatangi Cukong dan memeriksa ketiga pil esensi itu dengan saksama. Setelah pengujian berulang kali oleh 9 orang, akhirnya dipastikan bahwa Cukong benar-benar telah memurnikan 3 pil esensi tingkat atas. Tetua kedua mengumumkan dengan senyum di wajahnya, saya nyatakan bahwa pemenang duel alkimia ini adalah Cukong. Menurut aturan tantangan, mulai sekarang, Cukong akan menggantikan Wang Xionghui dan menjadi tetua ketiga dari persekutuan alkemis. Wang Xionghui adalah nama asli dari ketiga tetua tersebut. Wow, seruan menggelegar tiba-tiba terdengar di alun-alun. Ternyata Cukong menantang ketiga tetua itu bukan karena dia ingin menjadi terkenal di Donglingzu, tetapi karena dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan ketiga tetua itu. Kamu masih memanggil Wang Xionghui sebagai tetua ketiga. Sekarang tetua ketiga telah menjadi Cukong. Sudah lama aku melihat bahwa tetua Cu memiliki bakat yang luar biasa, yang jarang ada di dunia ini. 9 hari yang lalu, aku berkata bahwa tetua Cu akan menang, tetapi kamu tidak mempercayainya. Aku ingin tahu apakah tetua Cu sudah menikah. Aku punya cucu perempuan yang sangat cantik. Aku bisa membawanya ke tetua Cu untuk menemuinya. Bahkan jika dia sudah menikah, itu tidak masalah. Selama tetua Cu menyukai cucu perempuanku, dia bisa menjadi selirnya. Dalam sekejap mata,
Cukong berubah dari seorang pemuda sombong menjadi tetua ketiga dan menjadi pemimpin tertinggi di Serikat Alkemis. Identitas dan statusnya melambung puluhan kali lipat. Yang paling penting adalah Cukong baru berusia 17 tahun ini. Seorang alkemis tingkat tinggi kelas 7 berusia 17 tahun, potensinya tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang sangat besar. Bahkan orang bodoh pun dapat menyadari bahwa selama Cukong tidak mati, sudah dapat dipastikan bahwa dia akan melampaui para tetua agung di masa depan. Oleh karena itu, orang-orang dari semua kekuatan utama ingin menyenangkan Cukong, dan bahkan mempersembahkan putri, cucu, dan cucu perempuan mereka. Penatua Li menatap Lu Linglong dan berkata dengan kagum, "Nona, Anda memiliki penglihatan yang tajam. Saya malu pada diri saya sendiri." Ketika Lu Linglong mendengar ini, matanya tersenyum membentuk bulan sabit. Dia tidak hanya senang, tetapi juga terkejut. Dia mengira Cukong dapat menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Cukong dapat menang telak. Baik dalam hal kuantitas maupun kualitas pil, Cukong mengalahkan Wang Xionghui. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tingkat alkimia Cukong telah menyusul tetua kedua, dan bahkan melampaui tetua kedua sampai batas tertentu. Ini karena, meskipun penatua kedua dapat memurnikan ramuan tingkat 7 yang bermutu tinggi, ia hanya dapat memurnikan 2 ramuan pada saat yang bersamaan. Namun Cukong berhasil menyempurnakan 3. Dilihat dari seluruh persekutuan alkemis, satu-satunya orang yang mampu melampaui Chu Hongqi hanyalah sesepuh agung yang sering menyendiri. Paviliun Linglong telah mendapat keuntungan besar dengan berinvestasi pada seorang jenius di bidang alkimia. Selain Lu Linglong, orang yang paling bahagia di antara hadirin adalah Du Sisong. Dia juga berinvestasi di Cukong. Sekarang, Cukong telah memenangkan tantangan dan menduduki posisi tetua ketiga. Dengan hubungannya dengan Cukong, status keluarga Du pasti akan meningkat. Tentu saja, ketika sebagian orang gembira, sebagian lainnya sedih. Wajah Su Jingfeng pucat dan seluruh badannya gemetar. Dia awalnya berharap Wang Xionghui akan membalas dendam pada Cukong setelah menerima tantangan itu. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kembali cabang sampingnya. Tetapi hasilnya adalah Cukong menang, menggantikan Wang Xionghui, menjadi tetua ketiga yang baru, dan memegang kekuasaan yang luar biasa. Sekarang, apalagi membiarkan garis agunan kembali ke keluarga Su, masih menjadi pertanyaan apakah dia dapat melindungi garis langsung. Saat semua orang terkagum-kagum dan menghela nafas, gemuruh kebencian luar biasa bergema di langit dan bumi. Pergilah ke neraka, Cukong. Cambuk ular jiwa. Mata Wang Xionghui merah dan tampak gila. Cambuk ular tak kasat mata mengembun di atas kepalanya, membentang melintasi langit dan mencambuk Cukong dengan ganas. Kalau diperhatikan baik-baik, cambuk ular tak kasat mata ini bukan berasal dari kekuatan spiritual, melainkan dari kekuatan jiwa. Soul Snake Whip adalah teknik serangan jiwa rahasia yang dapat langsung menyerang jiwa musuh melalui badan fisik. Kekuatannya sangat mengerikan. Karena Wang Xionghui melancarkan serangan diam-diam, pada saat semua orang bereaksi, cambuk ular tak terlihat itu berjarak kurang dari 2 meter dari Cukong, dan sudah terlambat untuk membantu Cukong. Oh tidak! Wajah Du Sisong berubah drastis. Jika cambuk ini mengenai dengan keras, bahkan seorang alkemis tingkat 7 akan menderita kerusakan parah pada jiwanya. Tahukah kamu, pukulan berat pada jiwa merupakan hal yang sangat serius bagi seorang alkemis. Dalam kasus ringan, mungkin dibutuhkan istirahat beberapa bulan untuk pulih. Dalam kasus yang serius, tingkat alkimia akan menurun dan tidak akan mungkin ditingkatkan lagi. Cukong menatap cambuk ular tak kasat mata yang datang ke arahnya, dan alih-alih menunjukkan rasa takut di wajahnya, ada sedikit ekspresi mengejek. Setelah tetua kedua mengumumkan hasil duel, dia mengawasi Wang Xionghui untuk mencegahnya melakukan tindakan nekat apapun. Oleh karena itu, ketika Wang Xionghui melancarkan serangan diam-diam, Cukong menyadarinya. Melihat cambuk ular tak kasat mata itu berjarak kurang dari 1 meter dari Cukong, pada saat ini, kekuatan jiwa yang besar tiba-tiba meledak dari badan Cukong, mengembun menjadi bilah pedang tak kasat mata yang besar di atas kepalanya, memancarkan tekanan jiwa yang sangat tajam. Pedang tak kasat mata ini tidak lain adalah teknik rahasia jiwa Yuan Hunsan. Bunuh! Cukong mengucapkan kata-kata dingin. Bilah pedang tak kasat mata di atas kepalanya menerobos udara dan menebas dengan ganas cambuk ular tak kasat mata.
Sebagai salah satu dari 3 tetua asli dari persekutuan alkemis, Wang Xionghui berlatih Soul Snake Whip, yang sangat kuat. Namun, Yuan Hunzan yang dipraktikkan Cukong dioptimalkan oleh permaisuri kekacauan, dan kekuatannya jauh melampaui cambuk ular jiwa. Yang lebih penting, kekuatan jiwa Cukong sudah sebanding dengan seorang alkemis tingkat rendah tingkat 8. Baik itu kekuatan teknik rahasia jiwa maupun kekuatan jiwa, Cukong lebih kuat dari Wang Xionghui. Hasil konfrontasi ini tentu saja dapat diramalkan. Cambuk ular tak kasat mata itu hanya bertahan sesaat sebelum dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh bilah pedang tak kasat mata. Segera setelah itu, bilah pedang tak kasat mata itu terus menebas ke arah Wang Xionghui dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ah! Ratapan yang amat menyedihkan bergema di seluruh lapangan Danlu, membuat orang-orang menggigil. Bila diperhatikan lebih teliti, Wang Xionghui tergeletak di tanah bagaikan genangan lumpur, wajahnya sepucat kertas, matanya redup, nafasnya amat lemah, dan jiwanya terluka parah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tampak tidak percaya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wang Xionghui, yang melancarkan serangan diam-diam dan menggunakan teknik jiwa rahasia Soul Snake Whip, tidak hanya gagal melukai Cukong, tetapi jiwanya juga dirusiak parah oleh Cukong. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya itu benar. Di tangga batu, Penatuali mengangkat alisnya dan berkomentar, serangan ini cukup untuk mengancam orang kuat di tingkat kedua dari Yang Mulia Spiritual. Setelah mendengar ini, pendapat Lu Linglong tentang Cukong semakin meningkat. Setelah terkejut, semua tetua mengucapkan selamat kepada Cukong karena telah menjadi tetua ketiga yang baru. Bahkan Su Jingfeng tidak terkecuali. Pada saat ini, Su Jingfeng seperti gugup pesek, mengelilingi Cukong dan bersikap sangat menjilat, takut kalau Cukong akan membalas dendam padanya. Adapun Wang Xionghui, yang jiwanya rusiak parah, dia telah diabaikan oleh semua orang. Setelah Cukong menanggapi ucapan selamat dari semua orang, dia dibawa oleh tetua kedua ke tempat di mana tetua agung sedang menyendiri. Meskipun tetua agung sering kali menyendiri dan tidak mengurusi urusan serikat, kejadian-kejadian besar seperti penggantian ketiga tetua tetap perlu dilaporkan kepada tetua agung. Setelah keduanya tiba di tempat peristirahatan, kedua tetua itu mengaktifkan metode rahasia mereka untuk mengirimkan pesan ke dalam formasi pelindung. Setelah menerima pesan tersebut, tetua agung mengangkat formasi dan membiarkan keduanya masuk. Apakah kamu jenius alkimia yang mengalahkan Wang Xionghui? Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, yang sedang bersemangat, menatap Cukong dari atas ke bawah, matanya penuh dengan keterkejutan. Orang ini tidak lain adalah tetua agung dari persekutuan alkemis, alkemis terbaik di Lingzhou Timur, dan seorang alkemis tingkat rendah kelas 8. Tetua agung awalnya mengira bahwa Chu Hongyun berusia setidaknya 25 tahun, tetapi ketika mereka bertemu, ternyata usianya belum genap 18 tahun. Seorang jenius seperti itu tidak bisa lagi disebut sebagai seorang jenius alkimia, tetapi seorang monster alkimia dan seorang penyimpang alkimia. Sebelum Cukong sempat membuka mulutnya untuk menjawab, sebuah kekuatan jiwa yang dahsyat tiba-tiba menyeruak keluar dari badan tetua agung itu dan menyapu ke arah Cukong. Ketika Cukong melihat ini, dia tahu bahwa tetua agung ingin menguji kekuatannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Dua kekuatan jiwa besar bertabrakan dengan hebat, dan kekosongan tiba-tiba mulai beriak, dan pemandangannya sangat mengerikan. Kedua tetua itu langsung terdorong mundur beberapa langkah akibat tabrakan itu, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi ngeri. Anak baik, kekuatan jiwamu telah mencapai level alkemis tingkat rendah tingkat 8. Sepertinya tidak lama lagi kau akan bisa menggantikanku dan menjadi tetua agung serikat. Seru tetua agung itu. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan rendah hati, "Terima kasih atas pujianmu, Tetua Agung." Sang Tetua Agung dengan santai melemparkan sebuah tanda khusus. Itu adalah tanda identitas ketiga tetua. Gaya token tersebut sama dengan token tetua kehormatan yang diperoleh Cukong sebelumnya, kecuali kata-kata tetua kehormatan di belakangnya telah diganti dengan tetua ketiga. Saat tingkat alkimiamu mencapai alkemis tingkat rendah tingkat 8, kembalilah dan temui aku. Setelah berkata demikian, sang tetua agung mengangkat tangannya untuk mengantar tamu itu pulang. Cukong awalnya mengira tetua agung itu akan mengobrol dengannya sebentar dan bertukar pengalaman dalam ilmu alkimia.
Siapa sangka kami hanya mengobrol 3 kalimat sebelum dia pergi. Setelah meninggalkan tempat peristirahatan Tetua Agung, Tetua kedua berkata sambil tersenyum, Tetua Agung hanya memiliki dao alkimia di matanya. Tidak mudah baginya untuk mengatakan ini kepadamu. Kamu akan terbiasa dengan hal itu di masa depan. Cukong mengangguk, lalu kembali ke Danlu Square dan kembali ke kota Dangsuan bersama Du Sisong. Dalam perjalanan pulang, Cukong berjanji pada Du Sisong, jika keluarga Du menghadapi masalah di masa depan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Du Sisong sangat gembira, ini adalah hasil investasinya. Dengan Cukong, tetua ketiga yang baru, posisi keluarga Du sebagai keluarga nomor 1 di kota Dangsuan akan sekokoh batu. Keluarga alkimia seperti keluarga Wang dan keluarga Zhang tidak dapat lagi mengancam keluarga Du. Di kota Dangsuan saat ini, hanya ada satu kekuatan yang dapat mengancam keluarga Du. Itulah cabang keluarga Su yang dilindungi Cukong. Cukong melihat kekhawatiran di mata Du Sisong dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, akar cabang keluarga Su tidak berada di kota Dangsuan. Membawa mereka ke kota Dangsuan hanyalah taktik menunda. Setelah aku kembali, aku akan membawa mereka kembali ke kota Danling dan mengambil kembali semua milik mereka. Di masa depan, kalian berdua dapat lebih sering saling mengunjungi dan bekerja sama. Ya, Du Sisong setuju. Secara teori, dengan kekuatan cabang samping keluarga Su, mereka tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Du. Namun, dengan perlindungan Cukong, tak seorang pun berani meremehkan cabang keluarga Su, sekalipun cabang itu lemah. Beberapa jam kemudian, Cukong kembali ke rumah Su. Ketika Su Jingyun, Su Yuyao dan yang lainnya mengetahui bahwa cabang samping kembali ke kota Danling, mereka semua bersorak kegirangan. Ketika mereka meninggalkan keluarga Su dan kota Danling, mereka berpikir bahwa mereka akan dapat kembali suatu hari nanti, tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dapat kembali dalam waktu kurang dari sebulan. Terlebih lagi, itu adalah pengembalian yang sangat mulia. Meskipun Su Jingfeng dan Cukong sama-sama tetua di persekutuan alkemis. Namun, Su Jingfeng hanyalah tetua ke-9 dari bawah, dan tingkat alkimia yang dimilikinya hanya setingkat alkemis tingkat 7 yang rendah. Di sisi lain, Cukong adalah tetua ketiga dan alkemis tingkat tinggi tingkat 7. Keduanya benar-benar tidak ada bandingannya. Adik Cukong, terima kasih. Su Yuyao dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Cukong, matanya penuh dengan kekaguman. Di dalam hatinya, Cukong bukan hanya dewa perang yang turun ke bumi, tetapi juga dewa pengobatan yang turun ke bumi. Tidak ada pria lain di dunia yang sehebat dia. Kakak senior Yuyao, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ini yang harus aku lakukan. Cukong berkata, setelah kembali ke kota Danling, aku akan meluangkan waktu untuk membimbingmu dan senior Jingyun dalam latihanmu dan meningkatkan keterampilan alkimiamu sesegera mungkin. Lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberinya ikan. Dengan perlindungannya, cabang sampingan keluarga Su secara alami akan berkembang tanpa rasa khawatir, tetapi jika mereka ingin menjadi benar-benar kuat, mereka masih harus mengandalkan diri mereka sendiri. Su Yuyao mengangguk penuh semangat, aku pasti akan berlatih keras dan tidak akan pernah mengecewakan saudara muda Cukong. 1 jam kemudian, Su Jingyun dan yang lainnya mengemasi barang-barang mereka dan mengikuti Cukong kembali ke kota Danling. Tentu saja masih ada beberapa anggota klan yang tersisa di kediaman Su. Meskipun akarnya berada di kota Danling, mereka telah berakar di kota Dangsuan selama periode ini, dan akan memperdalam kerja sama dengan keluarga Du di masa mendatang. Jadi mereka meninggalkan beberapa anggota klan untuk menjalankan toko dan bertindak sebagai penghubung antara keluarga dan keluarga Du. Cukong kini menjadi selebriti di perkumpulan alkemis. Ia membawa cabang keluarga Su kembali ke kota Danling dengan gembar-gembor, yang langsung menimbulkan sensasi. Para pemimpin berbagai pasukan datang untuk memberikan penghormatan. Saya ingin membeli rumah besar di kota Danling, kata Cukong ringan. Keluarga Liu punya rumah besar di selatan kota. Kalau ketiga tetua tidak keberatan, kamu bisa mengambilnya dan tinggal di sana. Kepala keluarga Liu berteriak. Keluarga Wu saya juga memiliki sebuah rumah besar di utara kota, yang lebih besar dan lebih luas daripada milik keluarga Liu. Tetua ketiga, meskipun keluarga Sen saya hanya memiliki 1 rumah, lokasi geografis dan luas tanahnya cukup untuk menempati peringkat 5 rumah teratas di kota Danling.
Selama tetua ketiga menyukainya, keluarga Sen saya akan pindah dan memberi tempat bagi tetua ketiga. Serangkaian suara menyanjung terdengar. Su Jingyun dan Su Yuyao, yang berdiri di belakang Cukong, tidak dapat menahan keterkejutan mereka saat melihat ini. Orang-orang yang berbicara tadi semuanya adalah tokoh terkenal di kota Danling. Dulu kalau melihat orang-orang ini, mereka semua kelihatan sombong dan angkuh. Hasilnya, mereka semua menyanjung Cukong hingga ke titik ekstrim. Demi menyenangkan Cukong, dia bahkan pindah bersama seluruh keluarganya dan memberinya rumah yang ditinggalinya. Tentu saja, Cukong tidak akan memanfaatkan tawaran yang menguntungkan itu. Akhirnya, ia memilih sebuah rumah di selatan kota dan membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Kemudian dia membawa cabang samping keluarga Su ke kawasan pemukiman. Plakat yang tergantung di pintu rumah besar ini tidak lagi bertuliskan rumah Su, tetapi langsung bertuliskan rumah besar Su. Terlebih lagi, Cukong mengumumkan kepada publik bahwa cabang sampingan keluarga Su telah mendirikan klannya sendiri dan tidak lagi menganggap dirinya sebagai cabang sampingan. Mulai sekarang, mereka adalah keluarga Su yang mandiri. Terlebih lagi, dia adalah keluarga nomor 1 di kota Danling. Tidak seorang pun mempertanyakan kata-kata Cukong. Bahkan setelah keluarga Su menjadi mandiri, jumlah alkemis kelas 6 jauh lebih sedikit daripada keluarga alkimia lainnya. Tetapi dengan Cukong di sini, itu adalah keluarga nomor 1 di kota Danling. Semua kekuatan utama di kota Danling datang satu demi satu dan mengambil inisiatif untuk mencapai kerja sama dengan keluarga Su. Adapun keluarga Su tempat Su Jingfeng berasal, mereka ditinggalkan oleh semua kekuatan dalam sekejap. Siapapun yang memiliki mata jeli tahu bahwa ini adalah pertarungan antara dua keluarga Su. Kota Danling hanya mengizinkan satu keluarga Su untuk hidup, dan kedua keluarga itu tidak akan pernah hidup berdampingan. Oleh karena itu, semua kekuatan utama diam-diam beralih ke pihak yang dilindungi oleh Cukong. Su Jingfeng tidak dapat berbuat apa-apa. Jika saja Du Sisong yang melakukannya, dia pasti masih punya kekuatan untuk memperjuangkannya. Namun, menghadapi Cukong, tetua ketiga yang baru dipromosikan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Malam itu, dia membawa keturunan langsung keluarga Su dan meninggalkan kota Danling untuk berkembang di kota-kota besar lainnya. Sejak saat itu, keluarga Su, tempat Su Jingyun berasal, mendominasi kota Danling. Selain dukungan Cukong, mereka juga melakukan kerjasama yang mendalam dengan keluarga Du dan Paviliun Linglong, dan mulai memasuki periode perkembangan pesat. Setelah membantu keluarga Su menstabilkan situasi, Cukong tidak lagi ikut campur dalam perkembangan keluarga Su. Selanjutnya, dia akan mulai mengurus bisnisnya sendiri. Pertama, Cukong memanfaatkan pengaruh tetua ketiga untuk menyebarkan berita itu di dalam persekutuan alkemis guna mencari tahu berita tentang keluarga Gu tempat ibunya berada. Sekarang, dia telah memantapkan pijakannya di Donglingzu dan memperoleh sejumlah kekuasaan, jadi kesulitan menemukan keluarga Gu telah berkurang drastis. Kedua, Cukong mulai mundur untuk meningkatkan kekuatannya. Selama kurun waktu ini, dia sibuk meningkatkan keterampilan alkimianya, dan kultivasinya belum banyak meningkat. Dan sekarang, kompetisi alkimia Lingzu Timur telah berakhir, dan dia masih memiliki sejumlah pil esensi di tangannya, yang cukup baginya untuk berkultivasi ke alam Master Roh. Ketiga, dia pergi ke Paviliun Linglong di kota Danling dan membeli sejumlah benih obat untuk memurnikan pil Jingyuan, sejumlah benih obat untuk memurnikan pil tingkat rendah tingkat 8, dan sejumlah besar benih material spiritual tingkat 7, dan menanam semuanya di ruang tingkat kedua pagoda. Keempat, selain berlatih di ruang lantai 2 pagoda setiap hari, Cukong juga akan meluangkan waktu 2 jam untuk membimbing Su Jingyun dan Su Yuyao dalam berlatih alkimia. Dengan tingkat alkimia saat ini, dia lebih dari mampu membimbing Su Jingyun dan Su Yuyao. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Di ruang tingkat kedua pagoda, Cukong yang telah berlatih selama lebih dari 20 tahun, berhasil menerobos penghalang alam dan mencapai tahap awal tingkat pertama Master Roh. Meskipun hasil budidayanya memuaskan, harga yang dibayarkan juga sangat mengejutkan. Selama 20 tahun terakhir, Cukong telah menghabiskan semua 212 pil esensi. Tidak hanya itu, dia juga mengonsumsi 10.000 batu roh. Baru pada saat itulah dia nyaris berhasil menembus tahap awal level pertama Spirit Master.
Ini karena darah di badannya telah mencapai tingkat darah kelas 6 teratas, dan bakat kultivasinya telah meningkat lagi. Kalau tidak, kalau Anda ingin menerobos dari tingkat ke-7 awal sekte spiritual ke tingkat pertama awal penguasa spiritual dalam waktu lebih dari 20 tahun, harga yang harus Anda bayar akan lebih besar. Selain peningkatan kultivasinya, alam fisik Cukong juga berhasil menerobos dan mencapai tahap awal alam badan spiritual. Saat ini, kekuatan fisiknya sebanding dengan naga tingkat 7 yang rendah, sangat kuat. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan orang kuat di tingkat kedua penguasa spiritual. Jika ki dan badan bersatu, itu akan cukup untuk melawan orang kuat di tingkat ketiga penguasa spiritual. Dengan kekuatan seperti itu, dia dianggap sebagai orang kuat di seluruh provinsi Dongling. Selama 20 tahun ini, Cukong juga berlatih seni bela diri surgawi tingkat menengah, seni pedang pembakaran langit dan langkah bayangan naga ke tingkat menengah. Sekarang, dia telah sepenuhnya menguasai kehendak langit dan bumi tingkat rendah, kehendak api, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Jika dia menggunakan langkah bayangan naga dengan sekuat tenaga, kecepatannya akan secepat naga yang berenang, bahkan orang kuat di tingkat ketiga dari yang mulia spiritual tidak akan dapat mengejarnya. Selain peningkatan kekuatan, level formasi Cukong juga meningkat pesat, mencapai master formasi tingkat rendah tingkat 7 teratas, dan menguasai seluruh bab Dao formasi Taiksu. Jika Anda ingin maju lebih jauh, Anda harus menemukan rahasia formasi baru. Formasi anti mata-mata yang telah disiapkan Cukong sekarang sudah cukup untuk menahan mata-mata seorang pria kuat di tahap ketiga akhir penguasa roh. Hah, umurku 18 tahun. Setelah menyelesaikan latihannya, Cukong berdiri dan meregangkan badannya. Hari ini bukan saja hari ia menerobos ke alam Master Roh, tetapi juga hari ulang tahunnya yang ke-18, yang dapat dikatakan sebagai kebahagiaan ganda. Melihat seluruh Lingzhu Timur, yaitu seluruh benua Jiushu, satu-satunya orang yang dapat menjadi yang mulia spiritual yang kuat pada usia 18 tahun adalah Cukong. Selain itu, Cukong tidak hanya mencapai alam Master Roh, alam fisiknya juga mencapai tahap awal alam badan roh. Dia juga mempelajari seni alkimia dan formasi, dan pencapaiannya sangat menakjubkan. Monster seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah benua Kyushu. Bahkan orang-orang yang disukai oleh surga yang tercatat dalam buku-buku kuno jauh lebih rendah daripada Cukong. Setelah memasuki alam Spirit Master, kecepatan kultivasiku melambat secara signifikan. Jika aku ingin meningkatkan kultivasiku dengan cepat, aku harus meningkatkan garis keturunanku ke tingkat ke-7 sesegera mungkin, kata Cukong dalam hati. Anda harus tahu bahwa di antara 9 alam kultivator, alam spiritual mulia sudah merupakan alam ke-7. Sebagai salah satu dari 3 negara bagian teratas di benua Kyushu, Donglingzhu dianggap sebagai tempat yang kuat di mana para kultivator di alam spiritual mulia dianggap kuat. Jika ditempatkan di 6 negara bagian di dasar benua Kyushu, seorang kultivator di alam spiritual mulia akan dapat menyebut dirinya sebagai leluhur, bertindak tirani, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Melihat seluruh benua Kyushu, ada banyak sekali kultivator, tetapi jumlah kultivator yang dapat mencapai alam spiritual mulia kurang dari 1 berbanding 10.000. Para kultivator yang dapat mencapai alam ini semuanya memiliki bakat luar biasa, dan pada dasarnya memiliki garis keturunan tingkat 8 atau lebih tinggi. Bahkan ketika garis keturunannya terbangun, itu belum mencapai tingkat ke-8. Dalam proses pertumbuhan berikutnya, mereka juga akan menggunakan harta karun alam atau metode rahasia yang berharga untuk meningkatkan darah dalam badan mereka ke tingkat 8 atau lebih tinggi. Seperti Cukong yang telah mencapai alam Master Roh hanya dengan garis keturunan tingkat 6, dialah satu-satunya di seluruh benua Jiushu. Tepat ketika Cukong hendak mengakhiri retretnya dan meninggalkan lantai kedua pagoda, sesuatu yang aneh terjadi. Ruang itu tiba-tiba bergetar hebat, dan tekanan yang amat kuat menyeruak keluar dari pagoda kekacauan. Awalnya, pagoda kekacauan yang diam-diam mengambang di benak Cukong tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang. Cukong hanya menghadapi situasi ini 1 kali. Saat itulah tingkat kedua pagoda terbuka untuknya. Apakah ini berarti aku bisa memasuki lantai ketiga pagoda? Cukong sangat gembira. Kecepatan aliran waktu di lantai pertama pagoda adalah 100 kali lipat dari dunia luar, dan kecepatan aliran waktu di lantai 2 pagoda adalah 300 kali lipat dari dunia luar. Bagaimana dengan lantai 3 pagoda? Terlebih lagi,
Permaisuri kekacauan pernah berkata bahwa perubahan baru akan terjadi setiap 2 lantai pagoda kekacauan, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Hal ini membuat Cukong semakin menantikan situasi di tingkat ketiga pagoda. Seperti yang diharapkan Cukong. Ketika cahaya memudar, sebuah pesan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Kultivasi guru telah mencapai alam spiritual mulia dan dia dapat memasuki lantai 3 pagoda. Pikiran Cukong bergerak, dia tidak sabar untuk memasuki lantai ketiga pagoda. Benar saja, ada perubahan yang nyata antara ruang tingkat ketiga dan 2 tingkat pertama. Di 2 lantai pertama hanya ada futon dan lapangan luas. Di ruang ketiga, bantal itu menghilang dan digantikan oleh batu berbentuk cakram yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Masih ada ladang luas di ruang ketiga, tetapi tanahnya telah berubah menjadi hitam pekat, mengandung vitalitas yang luar biasa. Saat Cukong memasuki lantai ketiga pagoda, 3 informasi lagi muncul di benaknya. 600 kali. Batu sumber abadi. Tanah abadi. Mata Cukong bersinar dengan cemerlang. Pertama-tama, kecepatan aliran waktu di lantai 3 pagoda adalah 600 kali lipat dari dunia luar. 1 hari di dunia luar setara dengan 600 hari di tingkat ketiga pagoda. Kedua, batu berbentuk cakram yang berkilau dengan lingkaran cahaya warna-warni disebut batu Xianyuan. Duduk di atasnya dan berlatih dapat membantu Anda merasakan kekuatan langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa momentum dan kehendak langit dan bumi, keduanya merupakan manifestasi kekuatan langit dan bumi. Para master roh biasa yang kuat hanya dapat memahami kehendak langit dan bumi yang tingkatnya rendah dan lemah. Hanya yang terbaik di antara para ahli di alam spiritual mulia yang mampu menguasai kemauan langit dan bumi tingkat rendah yang amat kuat. Alasan mengapa Cukong mampu menguasai kehendak api yang menduduki peringkat tinggi di antara kehendak langit dan bumi tingkat rendah, sepenuhnya karena seni pedang langit terbakar. Dengan bantuan batu sumber abadi, kesulitan Cukong dalam memahami kehendak langit dan bumi akan sangat berkurang. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang kuat di alam roh suci yang dapat menguasai kehendak perantara langit dan bumi. Dan Cukong mungkin bisa menguasainya saat dia mencapai alam master roh. Ketiga, ladang hitam pekat disebut tanah peri, yang mengandung vitalitas luar biasa. Menanam tanaman obat dan bahan-bahan spiritual di tanah peri akan sangat mempercepat kematangannya. Misalnya, tanaman obat kelas 7 yang ditanam di ladang biasa akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh. Namun jika ditanam di tanah peri, ia hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk tumbuh. Ini sangat bermanfaat bagi Cukong dalam berlatih alkimia dan formasi. Batu Xianyuan dan tanah Xianyuan, keduanya memiliki kata Xian di dalamnya. Mungkinkah keduanya berasal dari dunia Xianyuan? Cukong bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Orang yang berbicara adalah permaisuri kekacauan. Batu sumber abadi adalah harta karun yang langka bahkan di alam abadi. Dengan bantuan batu sumber abadi dan tanah abadi, ditambah 600 kali kecepatan aliran waktu, Anda dapat naik ke alam abadi paling lama dalam 2 tahun di dunia luar. Kata permaisuri kekacauan dengan ringan. Jangan khawatir, permaisuri. Aku pasti akan mencapai alam dewa sejati dalam waktu 2 tahun. Kata Cukong dengan percaya diri. Mendengar hal ini, sang ratu kekacauan tetap tenang seperti biasa. Negeri dongeng sejati dapat dikatakan sebagai keberadaan yang melegenda bagi para kultivator di dunia bawah. Mereka dapat naik ke negeri dongeng dan tetap awet muda serta memiliki umur yang panjang. Namun baginya, itu tidak berarti apa-apa. Alasan mengapa dia berbicara kali ini untuk membantu Cukong memecahkan keraguannya adalah karena Cukong telah menerobos ke alam Spirit Master. Cukup omong kosongnya, saatnya untuk mulai bekerja. Begitu Ratu Kekacauan selesai berbicara, kekuatan pemanggil yang kuat tiba-tiba datang dari lantai 8 pagoda. Cukong masih bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan Ratu Kekacauan ketika gelombang kekuatan pemanggilan yang tiba-tiba membuatnya langsung mengingat sesuatu. Kutu Kupret, saatnya melakukan kultivasi ganda yang ketiga. Cukong menghilang dari tempatnya dalam sekejap dan tiba di lantai 8 pagoda. Meskipun mereka telah berlatih kultivasi ganda 2 kali, detak jantung Cukong langsung melonjak ketika dia melihat pipi permaisuri kekacauan memerah lagi, dan dia merasakan gelombang panas di badannya. Sang Ratu. Itu masih adegan yang familiar dan alur cerita yang familiar.
Sebelum Cukong sempat membuka mulutnya untuk bicara, dia dilumpuhkan oleh permaisuri kekacauan. Saat berikutnya, pakaiannya robek-robek. Ratu Chaos menanggalkan pakaiannya sepotiong demi sepotiong, memperlihatkan kulitnya yang halus, lalu melemparkannya ke tanah. Seperti dugaan Cukong sebelumnya, kultivasi ganda ketiga memakan waktu 3 hari 3 malam. Meskipun tingkat kultivasi Cukong sudah mencapai tahap awal alam dewa roh tingkat pertama, dan alam fisiknya sudah mencapai tahap awal alam badan roh, namun tenaganya masih terkuras, pinggangnya terasa sakit, dan dia sangat lemah. Tidak heran permaisuri ingin aku mencapai alam master spiritual sebelum melakukan kultivasi ganda untuk ketiga kalinya. Tingkat kultivasi ganda kali ini lebih dari 10 kali lebih ganas daripada yang kedua kalinya. Jika aku tidak mencapai alam master spiritual, aku mungkin telah terjepit sampai mati. Cukong berkata tanpa daya dalam hatinya. Setelah 3 hari 3 malam diberi makanan, aura Ratu Kekacauan menjadi lebih kuat. Artinya, kondisi badannya sedikit membaik. Tentu saja, kultivasi ganda tidak hanya bermanfaat bagi permaisuri kekacauan. Cukong juga memperoleh banyak keuntungan. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak meningkat selama kultivasi ganda ini, level kultivasinya meningkat dari yang nyaris menembus tahap awal level pertama spiritual venerable ke tahap akhir level pertama spiritual venerable. Kekuatan badan fisiknya juga meningkat sedikit. Ini segera menghemat lebih dari 10 tahun latihan keras. Setelah beberapa saat, permaisuri kekacauan menyelesaikan latihannya, menoleh untuk melihat Cukong, dan berkata dengan puas, "Penampilanmu kali ini bagus. Ketika kamu mencapai alam abadi sejati dan naik ke alam abadi, kamu dapat melanjutkan kultivasi ganda keempat." Wajah Cukong membeku, pinggangnya terasa nyeri. "Permaisuri, berapa kali kamu perlu berlatih kultivasi ganda sebelum kamu bisa pulih?" Cukong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Proses kultivasi ganda ini memang menakjubkan, namun jika kita dapat menghilangkan langkah mengambil yang untuk mengisi kembali yin, dan hanya melakukan hubungan sederhana antara yin dan yang, maka itu akan sempurna. Jika tidak, ikuti pengalaman 3 kali kultivasi ganda sebelumnya. Kultivasi ganda keempat akan memakan waktu 4 hari 4 malam. Kultivasi ganda kelima akan memakan waktu 5 hari dan 5 malam. Sekalipun Cukong kuat dan memiliki badan yang kekar, dia tetap merasa sedikit kewalahan karena disiksa seperti ini. Raciun pesona rubah adalah raciun kehidupan Ratu 9 Surga, dan raciun itu sangat ganas. Dengan kekuatanmu saat ini, Ki yang dikumpulkan melalui kultivasi ganda hanya mampu menekannya. Ratu Kekacauan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kau ingin melenyapkannya, kau harus menjadi orang kuat yang tak tertandingi." Mata Cukong menjadi semakin tak berdaya saat mendengar ini. Orang kuat tak tertandingi yang disebutkan oleh permaisuri kekacauan pasti tidak merujuk ke benua Jiushu. Bahkan orang paling kuat yang bercita-cita menjadi pemimpin alam abadi mungkin tidak sekuat permaisuri kekacauan. Jika Anda ingin menyingkirkan proses pengambilan yang untuk mengisi kembali yin dan sekadar interaksi yin dan yang, Anda akan menghadapi jalan panjang. Namun, setelah kamu menembus alam dewa sejati, kamu akan memiliki kekuatan abadi di badanmu, dan penekanan raciun jimat rubah akan lebih kuat. Setelah kultivasi ganda keempat, aku seharusnya bisa menggunakan sedikit kekuatanku. Saat kamu berada dalam krisis hidup dan mati, aku bisa mengambil tindakan. Perkataan Ratu Kekacauan membuat mata Cukong berbinar. Siapakah permaisuri kekacauan? Dia adalah makhluk tertinggi yang berdiri di puncak semua biksu. Hanya dengan lambaian tangannya, dia dapat mengubah kaisar roh yang kuat menjadi abu. Sedikit kekuatannya jelas merupakan kartu truf penyelamat hidup bagi Cukong. Jangan khawatir, permaisuri. Aku akan menerobos ke negeri dongeng sejati sesegera mungkin dan naik ke negeri dongeng, janji Cukong. Sebelum kau naik, jangan lupa untuk mencari pohon harta karun matahari ungu. Permaisuri Kekacauan mengingatkan. Pohon harta karun yang ungu lahir dari energi yang bumi dan mengandung energi yang sangat kuat, yang sangat berguna bagi permaisuri kekacauan dalam menekan raciun jimat rubah. Aku tidak akan melupakannya, kata Cukong. Buah harta karun Ziyang yang dihasilkan oleh pohon harta karun Zi yang memiliki khasiat obat yang kuat dan dapat memungkinkan dewa sejati biasa untuk menerobos alam. Jika seorang kultivator di alam kaisar spiritual tingkat ke-9 mengambilnya, ada harapan dia dapat terbebas dari belenggu, menerobos ke alam keabadian sejati, dan naik ke negeri dongeng.
Kesempatan yang begitu bagus, bahkan jika Ratu Kekacauan tidak mengingatkannya, dia tidak akan melupakannya. Cukong hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba kabur dan dia dikirim kembali ke tingkat ketiga pagoda oleh Permaisuri Kekacauan. Cukong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia pertama-tama kembali ke tingkat kedua pagoda dan memindahkan semua tanaman obat dan material spiritual yang ditanam di ladang ke negeri dongeng di tingkat ketiga pagoda. Tak lama lagi ramuan obat dan bahan spiritual ini akan matang. Saat itu, keterampilan alkimia dan formasiku akan mencapai tingkat yang baru. Cukong tersenyum tipis. Dengan pikirannya, dia meninggalkan tingkat ketiga pagoda dan kembali ke dunia luar. Pada saat ini, sebulan telah berlalu di dunia luar. Selama bulan ini, selain berlatih di ruang tingkat kedua pagoda, Cukong juga meluangkan 2 jam setiap hari untuk membimbing Su Jingyun dan Su Yuyao dalam latihan mereka. Di bawah bimbingannya, tingkat dan dao keduanya meningkat pesat. Tidak hanya itu, Cukong juga memberi mereka berdua sejumlah ramuan bermutu tinggi, yang membuat kultivasi mereka meningkat pesat. Selama kurun waktu ini, keluarga dan kekuatan dalam persekutuan alkemis telah mencari informasi tentang keluarga Gu berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Cukong. Du Sisong dan Su Jingyun merangkum informasi yang mereka temukan dan kemudian menganalisisnya satu persatu. Begitu Cukong keluar dari kurungan, Su Jingyun bergegas melapor. Cukong, setelah penyelidikan selama sebulan, kami sudah mendapatkan hasil awal. Su Jingyun berkata, bicaralah. Cukong menahan kegembiraan di hatinya dan berbicara. Su Jingyun berkata dengan suara yang dalam, pada bulan ini, kami telah memeriksa ratusan keluarga Gu, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi petunjuk yang diberikan oleh Cukong. Oleh karena itu, keluarga Gu yang Anda cari seharusnya berada di antara 4 kekuatan teratas lainnya. Cukong menyipitkan matanya sedikit saat mendengar ini. Jika benar seperti yang dikatakan Su Jingyun, maka masalah ini akan sedikit rumit. Meskipun serikat alkemis menduduki peringkat 5 besar di Lingzhou Timur, namun karena sistem serikat yang longgar dan fakta bahwa sebagian besar alkemis berfokus pada alkimia, kekuatan tempur mereka tidak sekuat para kultivator setingkatnya, sehingga serikat alkemis menempati peringkat terbawah di antara 5 besar kekuatan teratas. Dengan statusnya sebagai tetua ketiga, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyelidiki keluarga dan kekuatan biasa. Tetapi tidak mungkin untuk mengesampingkan 4 kekuatan utama lainnya. Cukong mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu meninggalkan Su Mansion dan datang ke pavilion Linglong di pasar kota Danling. Dia memberitahu manajer yang bahwa dia ingin mencari Lu Linglong. Lu Linglong memiliki status bangsawan, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin tinggal di cabang kota Danling di pavilion Linglong. Tetapi sebagai manajer cabang, manajer yang pasti punya cara untuk menghubunginya. Setelah meninggalkan pesan, Cukong kembali ke Su Mansion untuk melanjutkan kultivasinya. Sehari kemudian, manajer yang mengirim seseorang ke Su Mansion untuk melaporkan bahwa Nona Lu telah tiba. Cukong segera datang ke pavilion Linglong. Di dalam kotak mewah di lantai atas, Lu Linglong menatap Cukong dari atas ke bawah, dengan pandangan berbinar di matanya. Setelah tidak bertemu denganmu selama sebulan, auramu menjadi lebih kuat, dan kultivasimu pasti telah meningkat pesat. Mungkinkah kamu telah mencapai tingkat ke-9 dari sekte spiritual? Cukong mengangguk. Mata Lu Linglong sedikit terbuka. Apa yang dia katakan tadi hanyalah tebakan, tetapi dia tidak menyangka Cukong benar-benar bisa menembus tingkat ke-9 sekte spiritual. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu sungguh mengejutkan. Belum lagi di Donglingzhou, bahkan di kampung halamannya, dia sudah pasti seorang jenius kultivasi tingkat atas. Status Cukong di hati Lu Linglong telah meningkat lagi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa kultivasi Cukong saat ini bukanlah ranah sekte roh tingkat 9, tetapi ranah penguasa roh tingkat pertama. Terlebih lagi, alam badan fisik telah mencapai tahap awal alam badan spiritual. Jika Lu Linglong tahu, dia akan terkejut. Jenius kultivasi terbaik di kota kelahirannya tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki kecepatan kultivasi yang menakjubkan. Namun jika dibandingkan dengan Cukong yang memiliki pagoda kekacauan, dia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tuan Chu, mengapa Anda mencari saya dengan cemas? Apakah karena Anda ingin membalas budi? Tanya Lu Linglong sambil tersenyum.
Bantuan yang dia sebutkan tentu saja merujuk pada bantuan yang diberikan Chu Hongqi padanya karena telah memberinya bahan obat kelas 7 tingkat atas dan darah naga tingkat tinggi tingkat 7. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya datang menemui Nona Lu karena ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda." "Tentu saja, jika Nona Lu ingin saya membalas budi Anda, silakan saja. Saya akan melakukannya, apapun yang terjadi, baik melalui api maupun air." Hutang budi adalah hutang yang paling sulit untuk dibayar, sehingga nilainya jauh lebih besar daripada batu roh. Lu Linglong melambaikan tangan gioknya dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya bercanda tadi. Tuan Chu, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya ingin meminta Paviliun Linglong untuk mencari tahu informasi tentang keluarga bermarga Gu," kata Cukong dengan suara yang dalam. Sebagai perusahaan dagang nomor 1 di Donglingzhou, Paviliun Linglong memiliki sumber daya dan kekuatan finansial yang luar biasa. Di antara 5 kekuatan teratas di Donglingzhou, ia menempati peringkat kedua, hanya 1 poin lebih lemah dari Istana Huangquan. Selama Paviliun Linglong bersedia membantu, mereka pasti dapat menemukan keluarga Gu tempat Ibu Cukong berada. Setelah mendengarkan petunjuk yang diberikan oleh Cukong, mata Lu Linglong berkedip, tidak sulit untuk menemukan keluarga Gu di Paviliun Linglong. Namun, tidak mudah untuk menemukan mereka di Istana Huangquan, Gerbang Wanjian, dan Sekte Jingang. "Berapa harga yang bersedia Anda bayar?" Cukong berkata dengan serius, "Nona Lu yang mengajukan penawaran, selama saya mampu membelinya, saya tidak akan pernah menawar." Mata Lu Linglong berputar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Selama kamu setuju untuk melayani sebagai tetua tamu di Paviliun Linglongku, Paviliun Linglongku akan membantumu dalam masalah ini secara gratis." Meskipun Cukong berutang budi pada Paviliun Linglong, namun setelah utang budi dilunasi, kedua belah pihak menjadi bersih. Lu Linglong tentu saja tidak ingin melewatkan monster seperti Cukong. Oleh karena itu, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengundang Cukong guna menjadi sesepuh tamu di Paviliun Linglong, agar hubungan kedua belah pihak semakin erat. Cukong berpikir sejenak lalu mengangguk, "Oke. Paviliun Linglong adalah perusahaan dagang pertama di Donglingzhou. Meskipun berfokus pada keuntungan, perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik di Donglingzhou. Selain itu, dia telah bekerja sama dengan Paviliun Linglong beberapa kali dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Oleh karena itu, dia tidak berkeberatan menjadi sesepuh tamu di Paviliun Linglong." Mata Lu Linglong tiba-tiba melengkung membentuk bulan sabit. Dia mengeluarkan token tetua tamu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Cukong. "Mulai sekarang, Tuan Chu akan menjadi tetua tamu di Paviliun Linglong milikku. Anda dapat menikmati diskon 10% saat membeli harta karun di Paviliun. Diskon 20% yang sebelumnya dinikmati Cukong di Paviliun Linglong di kota Dangsuan merupakan diskon khusus yang diberikan oleh Lu Linglong sebagai ucapan terima kasih kepada Cukong atas kemurahan hatinya di pasar. Kalau tidak, dengan status Cukong saat itu, dia hanya bisa menikmati diskon paling banyak 98%. Diskon 10% yang dinikmati oleh tetua tamu sudah merupakan diskon yang sangat besar. Tahukah kamu, orang kuat seperti Cukong, setiap kali ingin membeli harta karun, pasti akan menghabiskan puluhan ribu batu roh. Diskon 10% cukup untuk membantu Cukong menghemat 10% batu rohnya. Terima kasih, Nona Lu." Cukong mengambil token itu dan mengepalkan tangannya. "Sekarang setelah saya bergabung dengan Paviliun Linglong, akan terlalu aneh untuk memanggil saya Tuan Chu. Nona Lu, Anda dapat memanggil saya dengan nama saya mulai sekarang, atau Anda dapat memanggil saya Cukong." Mendengar ini, mata bulan sabit Lu Linglong sedikit melengkung lagi. "Kalau begitu mulai sekarang aku akan memanggilmu Cukong. Kamu tidak perlu memanggilku Nona Lu, panggil saja aku Linglong." Penatuali yang berdiri di sana mendengar ini dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk memanggil Nona Linglong. Wanita muda itu sebenarnya ingin Cukong memanggilnya Linglong. Ini bukan hanya masalah melihat potensi Cukong. Jika para talenta muda di kampung halamanku tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila karena iri. Tetua Li berpikir dalam hati. Cukong tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tetua Li. Dia menatap Lu Linglong dan bertanya, "Linglong, selidiki masalah keluarga Gu." Lu Linglong berkata, "Saya akan memerintahkan seseorang untuk mencarinya sekarang juga."
Berita akan muncul paling cepat dalam 5 hari. Terima kasih. Cukong mengepalkan tangannya. Setelah meninggalkan paviliun Linglong, Cukong langsung kembali ke Su Mansion dan kembali ke vilanya sendiri. Kemudian, dengan sebuah pikiran, ia memasuki lantai ketiga pagoda dan melanjutkan kultivasinya. Dengan dibukanya lantai 3 pagoda, 5 hari di dunia luar telah menjadi 3000 hari bagi Cukong, yang berarti lebih dari 8 tahun. Itu sudah cukup baginya untuk naik ke tingkat kekuatan berikutnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 8 tahun telah berlalu. Ramuan obat yang ditanam di negeri dongeng, dengan berkah vitalitas agung, tumbuh lebih cepat dan matang secara bertahap selama 8 tahun ini. Dengan latihan sejumlah besar bahan obat, Cukong sudah dapat memurnikan pil esensi tingkat atas, dan level alkimia miliknya telah mencapai alkemis tingkat tinggi tingkat 7 teratas. Setelah lebih dari 8 tahun berlatih keras, dengan bantuan pil esensi, pil penguat badan, dan batu roh, tingkat kultivasi Cukong telah ditingkatkan dari tahap akhir tingkat pertama guru spiritual ke tahap tengah tingkat kedua guru spiritual. Kekuatan fisiknya juga meningkat pesat, sebanding dengan naga tingkat rendah tingkat 7 tingkat atas. Kekuatan fisiknya sendiri dapat menghancurkan orang kuat di tingkat ketiga akhir penguasa roh. Adapun seni pedang surga yang terbakar dan langkah bayangan naga, meskipun ada beberapa peningkatan, belum ada terobosan. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat, merasakan pergerakan formasi dan seseorang melangkah masuk ke vilanya. Cukong menggerakkan pikirannya, meninggalkan lantai ketiga pagoda dan kembali ke rumah. Orang yang datang adalah Su Yuyao. Dia berdiri di halaman dan berteriak, "Saudara muda Cukong, paviliun Linglong mengirim seseorang untuk memberitahu Anda bahwa ada hasil untuk keluarga Gu yang Anda cari." Mendengar ini, Cukong segera keluar dari ruangan, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju cabang kota Danling di paviliun Linglong dengan kecepatan tercepat. Di dalam kotak mewah di lantai paling atas, Lu Linglong menatap Cukong yang datang dengan tergesa-gesa dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, dan berkata, "Ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar terlebih dahulu?" "Kabar baik," kata Cukong dengan suara berat. Lu Linglong berkata, "Dalam 5 hari terakhir, paviliun Linglong saya telah memeriksa semua keluarga Gu di paviliun, serta keluarga Gu di Aula Huangquan, Sekte Wanjian, dan Sekte Jingang, dan menemukan keluarga Gu yang memenuhi persyaratan Anda." Sedikit kegembiraan muncul di wajah Cukong, lalu dia bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana dengan kabar buruknya?" Lu Linglong berkata, "Kabar buruknya adalah ada 2 keluarga Gu yang memenuhi persyaratan Anda. Di kedua keluarga Gu ini, 18 tahun yang lalu, wanita dari keluarga tersebut kawin lari dengan pria dari prefektur Qingxuan. Yang terpenting adalah kedua keluarga Gu ini sangat kuat. Mustahil untuk menentukan siapa yang Anda cari melalui penyelidikan eksternal. Anda harus pergi ke sana secara langsung untuk menyelidikinya." Cukong terus bertanya, "2 keluarga Gu yang mana?" Lu Linglong menjawab, "Yang satu adalah keluarga Gu tempat asal tetua agung Sekte Vajra, Gu Tianxing, dan yang satunya lagi adalah keluarga Gu tempat asal pemimpin Sekte Wanjian, Gu Xiao." Cukong terkejut ketika mendengar ini. Sekte Vajra bukan hanya salah satu dari 5 kekuatan teratas di Donglingsu, tetapi juga sekte pemurnian badan terkuat di Donglingsu. Semua murid di sekte tersebut adalah pembudidaya badan dengan fisik yang kuat. Sebagai tetua agung dari Sekte Vajra, alam fisik Gu Tianxing hanya selangkah lagi dari puncak alam spiritual awal. Dapat dibandingkan dengan monster biasa tingkat tinggi tingkat 7. Bahkan saat berhadapan dengan lelaki kuat di akhir level ke-7 dari Dewa Roh, dia tidak kehilangan keunggulan. Dan Gu Xiao bahkan lebih menakjubkan. Wanjianmen adalah sekte pembudidaya pedang dengan kekuatan tempur luar biasa. Kekuatan sekte ini bahkan lebih kuat dari Sekte Vajra. Konon, Gu Xiao, sebagai pemimpin Sekte Wanjian, telah mencapai tahap awal ke-9 dari alam penguasa roh. Seni bela diri yang ia latih adalah seni bela diri surgawi tingkat menengah 10.000 pedang Jue. Saat ia menggunakan kekuatan penuhnya, 10.000 pedang akan ditembakkan secara bersamaan dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tempurnya jauh melampaui para pendeta dengan level yang sama. Tidak heran Lu Linglong berkata bahwa kedua keluarga Gu ini begitu kuat, sehingga mustahil untuk menentukan keluarga Gu mana yang sedang dicarinya melalui penyelidikan eksternal. "Keluarga Gu yang mana yang harus aku mulai?"
Cukong mengerutkan kening, alisnya berkerut membentuk bentuk A. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah untuk memulai dengan keluarga Gu manapun, dan dia harus sangat berhati-hati. Tepat ketika Cukong sedang berjuang, Lu Linglong bertanya, "Cukong, bagaimana kondisi fisikmu? Apakah kamu sudah mencapai tahap akhir dari body tempering realm? Melatih ki dan badan akan membuat kultivator lebih kuat. Ada banyak kultivator berbakat yang memilih berlatih kultivasi ki dan badan. Itulah sebabnya Lu Linglong bertanya pada Cukong." Cukong mengangguk dan berkata, "Aku telah mencapainya. Kalau begitu, mari kita selidiki dulu keluarga Gu tempat Gu Tianxing berada," kata Lu Linglong. Ketika Cukong mendengar ini, secerca keraguan muncul di matanya. Lu Linglong menjelaskan, 3 hari kemudian, lembah iblis liar akan dibuka. Buah aneh yang disebut, buah badan emas akan tumbuh di lembah tersebut. Buah ini tidak dapat dimakan, tetapi setelah membelah buah badan emas, cairan spiritual berwarna emas akan mengalir keluar darinya, yang disebut cairan badan emas, yang memiliki efek penyempurnaan badan yang kuat dan sangat menarik bagi para praktisi pemurnian badan. Setiap kali lembah iblis liar dibuka, semua kekuatan besar di Lingzhou Timur akan mengirim kultivator badan muda terbaik mereka ke lembah untuk bersaing memperebutkan buah badan emas. Sebagai sekte kultivasi badan terkuat di Lingzhou Timur, sekte Vajra tidak terkecuali. Jika Anda dapat memperoleh sejumlah besar buah badan emas, Anda pasti akan menjadi tamu kehormatan di sekte Vajra. Jika saatnya tiba, bahkan jika kau bertanya langsung pada Gu Tianxing, aku yakin dia tidak akan mempersulitmu. Mata Cukong berbinar saat mendengar ini, lalu dia pun berpikir keras. Sekarang, dia bukan lagi pemula yang baru tiba di Donglingzhou, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang Donglingzhou. Donglingzhou kaya akan energi spiritual dan memiliki tanah yang luas serta sumber daya yang melimpah. Selain memiliki kerajaan besar dan kota-kota besar, kota ini juga telah melahirkan beberapa tempat unik. Lembah Iblis Barbar adalah salah satunya. Alasan mengapa tempat ini disebut Lembah Setan Buas adalah karena para monster yang tinggal di lembah tersebut semuanya sangat ganas dan tidak cerdas, bagaikan binatang buas. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki badan yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Monster barbar biasa setara dengan monster tingkat rendah tingkat 6, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan guru spiritual tingkat pertama. Monster barbar yang kuat setara dengan monster tingkat tinggi tingkat ke-6, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan guru spiritual tingkat 9. Dikatakan bahwa monster barbar terkuat setara dengan monster tingkat rendah tingkat 7. Jika lembah iblis barbar seperti ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan kekuatan 5 kekuatan utama di Donglingzhou, yang dipimpin oleh para guru spiritual tingkat tinggi, mereka dapat memusnahkan lembah iblis buas. Karena letak geografisnya yang istimewa, lembah Manyao telah membentuk formasi alam yang otomatis terbuka setiap 5 tahun sekali. Meskipun formasi alami ini tidak ofensif, formasi ini dapat menekan kultivasi para kultivator. Bahkan jika seorang pria kuat di alam mulia spiritual melangkah ke dalamnya, kultivasinya akan anjlok, dan dia tidak akan dapat mengalahkan bahkan monster barbar biasa. Hanya mereka yang berlatih kultivasi fisik yang tidak terpengaruh. Mereka dapat mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk berjalan di lembah, membunuh monster liar, dan memetik buah badan emas. Yang lebih penting, formasi alam ini memiliki batasan usia, dan hanya pembudidaya badan di bawah usia 40 tahun yang dapat memasukinya. Tahukah Anda, latihan badan sangatlah sulit. Tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga memerlukan ketekunan dan kesempatan. Melihat seluruh Lingzhou Timur, hanya ada segelintir kultivator badan yang dapat mencapai alam badan spiritual sebelum usia 40. Alasan mengapa Cukong mampu mencapai ini sepenuhnya karena bantuan pagoda kekacauan. Kalau tidak, jangankan di usia 40 tahun, di usia 80 tahun pun dia tidak akan mampu menjadi seorang kultivator badan di alam badan roh. Hanya praktisi latihan fisik yang tidak terpengaruh. Dan ada batasan usia. Cukong sedikit mengernyit, apakah formasi ini benar-benar terbentuk secara alami? Lu Linglong berkata, ada juga yang mengatakan bahwa formasi alami lembah iblis barbar telah ditingkatkan oleh orang yang kuat. Namun, tidak ada yang dapat memastikannya. Cukong mengangguk. Baik itu terbentuk secara alami maupun dimodifikasi secara buatan, baginya itu sama saja.
Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia sudah cukup untuk menyapu bersih generasi muda kultivator badan di Donglingsu. Bahkan banyak tetua sekte Vajra yang tidak sebaik dia. Dia bertekad untuk mendapatkan buah badan emas di lembah iblis barbar. Terima kasih, Linglong. Kata Cukong penuh rasa terima kasih. Jika dia tidak mendapat bantuan dari pavilion Linglong, akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga baginya untuk mencari tahu informasi tentang keluarga Gu. Lu Linglong melambaikan tangan gioknya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah tetua tamu di pavilion Linglongku, dan sudah menjadi tugasku untuk membantumu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, bawa saja beberapa buah badan emas ke pavilion. Karena buah badan emas hanya ditemukan di lembah iblis barbar, dan hanya dapat dipetik 5 tahun sekali, jumlahnya sangat langka. Pavilion Linglong juga telah merekrut para jenius pemurnian badan yang perlu dilatih. Namun, setiap kali lembah iblis buas dibuka, pengikut sekte Vajra memperoleh buah badan emas paling banyak, sedangkan pavilion Linglong tidak memperoleh banyak. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Cukong menepuk dadanya dan setuju. Ngomong-ngomong, bolehkah aku mendapatkan saripati darah naga tingkat 8 di pavilion, dan juga warisan yang ditinggalkan oleh master formasi tingkat 7 atau lebih? Darah dalam badannya telah mencapai tingkat ke-6 teratas. Jika dia ingin naik ke tingkat ke-7 dan membiarkan seni transformasi naga mencapai tingkat menengah, berubah menjadi naga, dan dipromosikan ke teknik tingkat bumi tingkat tinggi, dia harus menyerap esensi dan darah naga tingkat 8. Selain itu, level formasinya telah mencapai master formasi tingkat rendah kelas 7 teratas, dan dia telah mempraktikkan Taiksu Forma Teihon Daopian secara ekstrim. Jika Anda ingin terus meningkatkan level formasi Anda harus beralih ke pewarisan formasi tingkat tinggi. Lu Linglong berpikir sejenak dan menjawab, bahkan naga biasa tingkat rendah tingkat 8 sama kuatnya dengan orang suci spiritual tingkat pertama. Esensi darahnya sangat langka. Bahkan untuk pavilion Linglong, akan butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, tidak ada stok di perbendaharaan. Adapun warisan yang ditinggalkan oleh master formasi, ada salinannya di rumah harta karun. Itu ditulis oleh master formasi tingkat 8 tingkat rendah yang terkenal di Donglingsu 500 tahun yang lalu. Itu disebut catatan roh formasi. Mata Cukong sedikit berbinar saat mendengar ini. Dia tidak terkejut bahwa tidak ada esensi dan darah naga tingkat 8 di pavilion Linglong. Bagaimanapun, kekuatan naga tingkat 8 terlalu kuat. Bahkan orang-orang kuat dari 5 kekuatan teratas di Donglingsu merasa sulit untuk membunuh naga tingkat 8 tingkat rendah. Akan tetapi, catatan roh arai yang disebutkan Lu Linglong memberinya suatu kejutan. Awalnya dia mengira pavilion Linglong hanya berisi warisan formasi tingkat tinggi tingkat 7. Namun dia tidak menyangka bahwa ada sebuah buku berjudul Catatan Roh Arai yang ditulis oleh seorang master arai tingkat rendah kelas 8 di pavilion Linglong. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk catatan roh arai? Aku akan membelinya, kata Cukong dengan tergesa-gesa. Lu Linglong menatap Cukong dengan bingung, bukankah kamu seorang alkemis? Untuk apa kamu ingin mewarisi formasi itu? Tentu saja kultivasi, jawab Cukong. Lu Linglong sedikit mengernyit dan mengingatkannya dengan ramah, Cukong, aku tahu kamu sangat berbakat, tetapi energi manusia terbatas. Kamu harus menggunakan energimu dengan cara yang bermanfaat. Menurut pendapatnya, Cukong berlatih ki dan kultivasi badan dan juga seorang alkemis, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk berlatih formasi? Cukong tahu bahwa Lu Linglong telah salah paham padanya. Jadi, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan selusin material spiritual dari cincin penyimpanan. Kemudian dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membangun susunan dan menempatkan material spiritual tersebut pada posisi tertentu. Setelah beberapa saat, dia mendirikan formasi anti mata-mata tingkat 7 di depan Lu Linglong dan Tetua Li. Lu Linglong dan Tetua Li menatap formasi yang terbentuk di ruangan itu, mulut mereka ternganga karena tidak percaya. Mengingat identitas mereka, formasi anti mata-mata tingkat 7 yang rendah tidak akan cukup untuk membuat mereka kehilangan ketenangan seperti ini. Yang benar-benar membuat mereka kehilangan ketenangan adalah bahwa orang yang mengatur formasi ini sebenarnya adalah Cukong. Sebagai eksekutif senior pavilion Linglong, Lu Linglong dan Tetua Li telah melihat orang-orang jenius sebelumnya. Namun,
Keduanya belum pernah melihat seseorang seperti Cukong, yang merupakan seorang ahli ki dan badan, seorang alkemis, dan seorang ahli formasi. Hal yang paling menakutkan adalah Cukong telah membuat pencapaian luar biasa dalam latihan ki, latihan badan, alkimia, dan formasi. Jika seorang kultivator biasa dapat mencapai prestasi Cukong di salah satu dari keempat bidang ini, ia dapat disebut jenius. Jika seseorang dapat secara bersamaan mencapai prestasi Cukong dalam 2 dari 4 bidang ini, ia dapat disebut jenius. Orang seperti Cukong hanyalah seorang cabul. Bahkan di kampung halamannya, Lu Linglong belum pernah mendengar orang kutu kupret seperti itu. Setelah terkejut, Lu Linglong menatap Cukong dengan mata berbinar-binar, dan berteriak kegirangan dalam hatinya, untung besar. Untung besar. Selama orang kutu kupret itu tidak mati, di masa depan, belum lagi mencapai alam suci roh atau alam kaisar roh, adalah mungkin baginya untuk mencapai alam abadi sejati dan naik ke alam abadi. Cukong merasa sedikit malu dengan tatapan mata Lu Linglong yang berapi-api, dan terbahtuk 2 kali sebelum membiarkan Lu Linglong mengalihkan pandangannya. Aku akan menyuruh seseorang mengantarkan catatan roh arai kepadamu dalam 1 hari, kata Lu Linglong. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan? Tanya Cukong. Lu Linglong melambaikan tangan gioknya dan berkata dengan bangga, tidak perlu, kamu memiliki bakat yang sangat mempesona, jadi pavilion Linglongku secara alami akan memberimu dukungan penuh. Bakat yang ditunjukkan oleh Cukong membuat Lu Linglong memutuskan untuk menginvestasikan seluruh usahanya padanya. Dia bahkan diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan menjalin hubungan dekat dengan Cukong dengan cara apapun. Jika Cukong dan pavilion Linglong dapat terikat erat, tugas penilaian yang diberikan ayahnya pasti akan terselesaikan dengan baik. Cukong dengan cepat menolak, itu tidak akan berhasil. Seperti kata pepatah, tidak ada jasa, tidak ada hadiah. Catatan roh arai tidak ternilai harganya. Jika Linglong tidak menginginkan batu roh, maka aku tidak menginginkannya. Mata Lu Linglong menoleh, dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, berikan aku 20% dari buah badan emas yang akan kamu dapatkan selama perjalanan ke lembah iblis barbar ini. Itu akan digunakan sebagai uang untuk membeli arai spirit record. Baiklah. Cukong langsung setuju. Menurut gagasan Lu Linglong, sebagai seorang pemurni badan di tahap akhir alam tempering badan, Cukong tidak akan memperoleh terlalu banyak buah badan emas di lembah iblis buas. Tidak lebih dari 20. Dia menginginkan 20% dari panen Cukong, yang sebenarnya hanya 2 atau 3 buah badan emas. Record of Arai Spirit seperti memberikannya kepada Cukong secara gratis. Lu Linglong tidak pernah menyangka bahwa Cukong bisa memperoleh sejumlah besar buah badan emas di lembah iblis barbar. Alasan mengapa dia menyarankan Cukong pergi ke lembah Savage sebenarnya adalah untuk memberinya kesempatan mengenal murid-murid Sekte Vajra. Murid yang dapat dikirim ke lembah setan buas semuanya memiliki status tinggi di Sekte Vajra. Jika Cukong dapat menjalin hubungan baik dengan 1 atau 2 murid Sekte Vajra, dia dapat meminta mereka untuk membantu mencari tahu informasi tentang keluarga Gu. Tetapi Lu Linglong tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya akan membawa begitu banyak manfaat bagi pavilion Linglong. Setelah Cukong meninggalkan pavilion Linglong, dia segera kembali ke Su Mansion, kembali ke vilanya sendiri, dan memasuki tingkat ketiga pagoda untuk berlatih. 3 hari kemudian, Savage Demon Valley akan dibuka. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia cukup untuk menyapu bersih semua jenius pemurnian badan di Lingzhou Timur. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia masih berharap kekuatan fisiknya dapat lebih ditingkatkan. Malam itu, Lu Linglong mengirim seseorang untuk mengantarkan catatan roh arai ke Su Mansion. Cukong meninggalkan lantai ketiga pagoda, mengambil catatan roh arai, dan segera kembali, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. 3 hari berlalu dengan cepat. Cukong berlatih di tingkat ketiga pagoda selama hampir 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, ia mencurahkan seluruh energinya untuk kultivasi fisik. Dengan bantuan sejumlah besar pil penguat, kekuatan fisiknya meningkat lagi, sebanding dengan naga menengah tingkat ke-7 biasa. Mengandalkan kekuatan badan fisiknya, Cukong sudah mampu bertarung melawan orang kuat di tingkat ke-4 penguasa spiritual. Lembah iblis barbar, aku datang. Cukong menggerakkan pikirannya, meninggalkan lantai ketiga pagoda dan kembali ke dunia luar. Dia berjalan keluar ruangan, melayang ke udara, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, melesat menuju ke arah lembah iblis buas.
Lembah setan barbar terletak di perbatasan utara Donglingsu. Kata Gu di sini tidak merujuk pada sebuah lembah, tetapi Grand Canyon. Lembah Manyao lebarnya lebih dari 10 mil dan panjangnya 1000 mil. Itu seperti bekas luka besar di permukaan Donglingsu. Ada puluhan ribu monster liar yang hidup di lembah itu, sungguh mengerikan. Ketika Cukong tiba di luar lembah iblis buas, ratusan orang telah berkumpul di sana. Mereka datang dari segala penjuru, bukan hanya yang dikirim oleh 5 kekuatan teratas, tetapi juga yang dikirim oleh kerajaan-kerajaan besar, keluarga-keluarga kelas 1, dan klan-klan yang telah berusia berabad-abad. Masing-masing orang memiliki fisik yang luar biasa dan kekuatan fisik yang luar biasa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hampir semua generasi muda jenius binaraga di Donglingsu hadir. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah sekelompok pria kuat yang mengenakan pakaian emas. Mereka adalah pengikut Sekte Vajra, sekte pemurnian badan nomor 1 di Lingzhou Timur. Pria kekar di depan tingginya 8 kaki, berkulit perunggu. Dia seperti menara perunggu, memancarkan aura yang ganas. Orang ini tidak lain adalah murid utama Sekte Vajra Qin Wei. Sebagai jenius nomor 1 di Sekte Vajra, Qin Wei memasuki tahap awal alam badan spiritual pada usia 38 tahun. Meskipun dia baru saja memasuki tahap awal alam badan spiritual, dengan bantuan teknik pemurnian badan inti Sekte Vajra Seni Vajra 9 Tempa, kekuatan fisik Qin Wei tidak kalah dari monster tingkat rendah tingkat 7 biasa. Jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, itu akan cukup untuk bersaing dengan orang kuat di akhir level pertama penguasa spiritual. Kecuali Qin Wei, murid-murid Sekte Vajra lainnya semuanya luar biasa dalam tahap akhir alam tempering badan. Bahkan murid yang paling lemah pun dapat mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan orang kuat di tingkat kelima awal sekte spiritual. Selain Qin Wei, ada 2 orang lain di lapangan yang membuat semua jenius pemurnian badan merasa waspada. Salah satu dari mereka berkulit pucat dan berbadan kurus. Meskipun ia tampak sedikit berbeda dengan pria kuat lainnya, ia memiliki kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik badannya. Nama pria ini adalah Mo Ming. Dia berasal dari Istana Huangquan, yang merupakan kekuatan terkuat dan paling ditakuti dari 5 kekuatan teratas di Donglingsu. Kulitnya yang pucat pasi bukan karena kekurangan gizi, melainkan karena teknik pemurnian badan khusus yang dipraktikkannya, yang disebut teknik pemurnian badan Raja Mahyiyat. Jika ia dapat mengolahnya dengan sempurna, badannya akan sekuat Raja Mahyiyat yang legendaris. Alam fisik Mo Ming sedikit lebih rendah dari Qin Wei. Dia baru saja mencapai tahap awal alam spiritual. Kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tahap awal alam spiritual tingkat pertama. Orang lainnya, bernama Luo Ziseng, adalah seorang jenius pemurnian badan yang dilatih oleh Pavilion Linglong. Alam fisiknya sama dengan Mo Ming, dan kekuatan tempurnya juga serupa. Mo Ming datang sendirian, memancarkan aura dingin, dan tidak ada orang lain yang berani mendekatinya. Luo Ziseng dikelilingi oleh banyak jenius binaraga, termasuk orang-orang dari Pavilion Linglong, serta orang-orang dari keluarga kekaisaran dan bangsawan. Dapat dilihat bahwa orang ini adalah orang yang memiliki banyak bakat. Begitu Cukong tiba, Luo Ziseng menghampirinya dan berkata dengan sopan, "Salam kenal tetua Cu." "Apakah kamu Luo Ziseng?" tanya Cukong. Lu Linglong mengatakan kepadanya bahwa di Pavilion Linglong ada seorang jenius pemurnian badan. Luo Ziseng tersenyum dan mengangguk, "Nona Lu memberitahu saya tentang Penatua Cu. Setelah memasuki lembah iblis buas, Penatua Cu hanya perlu mengikuti saya. Saya pasti akan melindungi Penatua Cu dan memastikan dia mendapatkan banyak manfaat." Menurutnya, Cukong adalah ahli alkimia, tidak peduli seberapa kuat badan fisiknya, dia tidak akan pernah mencapai puncak tahap akhir dari alam tempering badan. Jika Cukong ingin mendapatkan sesuatu di lembah iblis buas, dia harus bergantung padanya. Namun yang tidak diduganya adalah Cukong hanya melambaikan tangannya dan menolak, "Tidak, setelah lembah iblis barbar dibuka, kau dan aku akan berpisah. Jika kau menghadapi krisis hidup dan mati, kau dapat menghancurkan jimat giok transmisi suara dan meminta bantuanku." Setelah berkata demikian, dia dengan santai melemparkan jimat giok untuk mentransmisikan suara kepada Luo Ziseng, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Luo Ziseng menatap jimat giok di tangannya, sedikit terkejut. Ini berbeda dari naskah yang diharapkannya. Bukankah seharusnya dia melindungi Cukong?
Ko Cukong yang melindunginya. Selain itu, dengan wilayah fisiknya, apakah dia benar-benar membutuhkan perlindungan Cukong, seorang ahli alkimia? Para jenius pemurnian badan yang mengelilingi Luo Ziseng semuanya tampak geram saat melihat ini. Dia hanya seorang ahli alkimia, mengapa dia begitu sombong? Apakah dia pikir ini adalah persekutuan alkemis? Dalam hal alkimia, kita memang tidak sebaik dia. Tapi ini adalah lembah iblis liar, tempat para jenius dalam pemurnian badan saling bersaing. Dia adalah seorang alkemis, dan tanpa perlindungan kita, apalagi merebut buah badan emas, saya khawatir dia bahkan tidak bisa maju sejauh 5 mil di lembah itu. Kalau bukan karena permintaan Nona Lu, kami, para jenius pemurnian badan, pasti sudah mengabaikannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Luo Ziseng tersadar, melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena Tetua Chu ingin masuk ke lembah iblis liar dengan kekuatannya sendiri, kami tentu akan membantunya. Bahkan jika tidak ada keuntungan, itu tidak masalah. Setelah kami meninggalkan lembah, kami akan berbagi beberapa buah badan emas dengan Tetua Chu. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan santai melemparkan jimat giok transmisi suara ke sudut ruang internal cincin penyimpanan. Menurutnya, mustahil untuk menggunakan jimat pemancar suara giok ini dalam perjalanan ke lembah iblis buas ini. Dengan kekuatan Cukong, dia secara alami dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Luo Ziseng dan yang lainnya. Namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Karena fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah lembah iblis buas dibuka, dia akan menggunakan tindakan praktis untuk menamparkan wajah Luo Ziseng dan yang lainnya dengan keras. Orang-orang di sekitar, mendengar percakapan antara Luo Ziseng dan lainnya, semua memandang ke arah Cukong. Ada yang penasaran, ada yang mengejek, ada pula yang punya niat jahat. Setelah menunggu dengan sabar selama lebih dari 1 jam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat, menimbulkan riak-riak di angkasa, dan pemandangannya amat mengerikan. Awalnya, ada penghalang tak terlihat yang menghalangi pintu masuk lembah Manyao. Namun saat riak-riak di angkasa mulai terbentuk, penghalang tak terlihat di lembah itu tiba-tiba menghilang. Lembah setan buas telah dibuka. Seru seseorang. Suaranya bagaikan sebuah sinyal, yang langsung menyulut api semangat semua orang. Pergi. Buah badan emas ada di depan kita. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kesempatan telah tiba. Aku ingin mengubah takdirku dan menjadi seorang kultivator badan yang kuat. Semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke lembah. Cukong juga ada di antara mereka. Begitu dia memasuki lembah setan buas, dia merasakan suatu kekuatan tak terlihat menyapu sekujur badannya dalam sekejap. Kekuatan tak kasat mata ini adalah kekuatan formasi alam. Cukong mengangkat alisnya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kekuatan ini memang aneh. Dia jelas merasakan bahwa kultivasinya sedang ditekan. Kultivasinya pada mulanya berada di tahap tengah tingkat kedua dari Spirit Master, namun di lembah iblis buas, ia ditekan oleh formasi alamiah dan hanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat pertama dari Spirit Master yang terbaik. Namun, kekuatan fisiknya tidak terpengaruh sama sekali. Cukong mengabaikan penindasan formasi itu dan mengerahkan seluruh tenaganya. Seperti bola meriam manusia, ia melesat menuju kedalaman lembah iblis liar dengan kecepatan tinggi. Meskipun ratusan buah badan emas akan diproduksi di lembah iblis barbar, namun, distribusinya tidak merata. Daerah penyebarannya yang utama berada di pedalaman lembah iblis barbar. Lebih jauh lagi, semakin dalam Anda menyelaminya, semakin tinggi pula kemungkinan menemukan buah badan emas. Konon di bagian terdalam lembah setan liar, terdapat hutan kecil buah-buahan berbadan emas. Jika Anda bisa sampai di sana, Anda akan memanen buah-buahan berbadan emas dalam jumlah besar. Namun, lembah setan buas telah dibuka berkali-kali, namun tak seorang pun berhasil menguasai hutan kecil pohon buah berbadan emas itu. Meskipun ada beberapa buah badan emas yang tersebar di pinggiran lembah iblis barbar, jumlah mereka sangat langka dan lokasinya tersebar, sehingga mengakibatkan persaingan yang ketat. Lembah iblis barbar hanya dibuka selama 3 hari setiap kalinya. Setelah 3 hari, penghalang tak terlihat di pintu masuk lembah akan dipulihkan lagi. Saat itu, bahkan seorang Spirit Master tingkat tinggi tidak akan mampu memecahkannya. Oleh karena itu,
waktunya terbatas, dan Cukong tidak akan membuang-buang waktu di pinggiran. Para jenius pelatih badan yang mengikuti Luo Ziseng semuanya mensibir pada kecepatan lari Cukong. Menurut mereka, Cukong hanya mencari kematian. Seorang ahli alkemis tidak maju dengan lambat dan hati-hati di lembah iblis buas, tetapi malah bergegas tanpa pikir panjang menuju ke kedalaman. Apakah dia pikir dia adalah Qin Wei, murid utama Sekte Vajra? Semuanya, percepat langkahmu. Saat mencari buah badan emas, usahakan untuk tidak terlalu jauh dari Tetua Chu. Dengan begitu, jika Tetua Chu mengalami kecelakaan, kita bisa menyelamatkannya. Luo Ziseng memberi perintah. Meskipun dia juga merasa bahwa Cukong agak gegabah, mereka semua adalah anggota Paviliun Linglong. Selain itu, berdasarkan instruksi Lu Linglong, dia masih harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Cukong. Ya, kelompok jenius pelatih badan di sekitar Luo Ziseng berteriak dengan enggan. Kemudian, semua orang berubah menjadi puluhan bayangan dan mengejar Cukong. Meskipun Luo Ziseng ingin melindungi Cukong, Cukong terlalu cepat. Ditambah lagi, mereka juga harus mencari buah badan emas, jadi mereka kehilangan Cukong setelah beberapa saat. Saya harap Tetua Chu dapat keluar dari lembah iblis buas dengan selamat, kalau tidak, dia akan dihukum saat kembali, kata Luo Ziseng tanpa daya. Cukong tiba di tengah lembah iblis buas dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepanjang perjalanan, ia diserang oleh puluhan monster liar. Semakin dalam kamu masuk ke lembah, semakin kuat monster yang kamu temui. Beruang liar yang baru saja dia hadapi adalah monster perantara tingkat 6 teratas, dengan kekuatan setara dengan guru spiritual tingkat 6. Setelah tiba di tengah lembah iblis buas, kecepatan Cukong melambat drastis. Saat dia bergerak maju, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menjelajahi sekelilingnya. Dengan kekuatan jiwanya yang mengerikan yang sebanding dengan seorang alkemis tingkat rendah kelas 8, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, itu dapat mencakup area seluas 1 km. Perlu Anda ketahui bahwa kebanyakan praktisi kultivasi badan hanya berfokus pada latihan fisik saja dan kurang memperhatikan latihan kekuatan jiwa. Para jenius pemurnian badan yang memasuki lembah iblis buas pada dasarnya hanya dapat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menjelajahi situasi dalam radius 50 meter. Efisiensi pencarian buah badan emas sangat rendah. Dengan kekuatan jiwa Cukong yang mengerikan, perjalanan ke lembah iblis buas ini seperti curang. Efisiensinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan para jenius pemurnian badan lainnya. Setelah beberapa waktu, ia menemukan buah badan emas yang pertama. Itu adalah pohon kecil setinggi 1 meter, dengan hanya satu buah emas yang tergantung di atasnya, memancarkan lingkaran cahaya emas samar, yang sangat aneh. Di samping pohon buah badan emas, ada seekor ular raksasa yang panjangnya beberapa meter melingkar. Setelah merasakan napas Cukong, ular itu langsung mengeluarkan desisan melengking dan bergegas menuju Cukong. Meskipun ular raksasa ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, sebanding dengan orang kuat di tingkat ke-6 sekte spiritual, bagi Cukong yang memiliki badan kuat, itu hanya masalah pukulan biasa. Setelah Cukong menghancurkan ular raksasa itu hingga berkeping-keping dengan satu pukulan, dia berjalan ke pohon buah badan emas dan mengulurkan tangannya untuk memetik buah badan emas. Saat buah berbadan emas itu meninggalkan dahan, pohon buah itu langsung layu dan berubah menjadi pohon Mahtei. Cukong tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa saat melihat ini. Ia juga berencana untuk memindahkan pohon buah badan emas ke tingkat ketiga pagoda untuk dibudidayakan. Tak disangka, pohon itu Mahtei seketika begitu buah berbadan emas itu dipetik. Sepertinya hanya lingkungan khusus lembah iblis buas yang dapat menghasilkan buah badan emas. Cukong menggelengkan kepalanya dan melepaskan ide untuk membudidayakan pohon buah badan emas. Dengan pikirannya, dia memasukkan buah badan emas di tangannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melanjutkan pencarian buah badan emas. Setelah beberapa saat, Cukong memasukkan semua buah badan emas ke dalam sakunya. Merasa bahwa para jenius pemurnian badan lainnya berdatangan satu demi satu, dia terus bergerak lebih dalam ke lembah iblis buas. Para jenius pemurnian badan yang memasuki lembah iblis liar kali ini terlalu kuat. Mereka mencari buah badan emas dengan sangat teliti. Aku sudah berada di lembah selama sehari dan aku hanya mendapatkan satu buah badan emas. Seorang jenius dari keluarga pemurnian badan mengeluh. Puas saja,
Aku bahkan tidak mendapatkan satupun buah badan emas. 5 tahun yang lalu, aku pernah datang ke lembah iblis buas, dan aku mendapatkan 2 buah badan emas saat itu. Kupikir setelah 5 tahun, kekuatan fisikku telah meningkat pesat, dan aku seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak buah badan emas. Namun, hingga sekarang, aku bahkan belum melihat sehelai rambut pun. Mungkinkah buah badan emas diambil oleh Qin Wei, Mo Ming, dan Luo Ziseng? Pasti itu dia. Semua jenius pemurnian badan mengira bahwa Qin Wei, Mo Ming, dan Luo Ziseng telah memperoleh hasil terbanyak. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qin Wei dan 2 orang lainnya juga mengerutkan kening saat ini. Karena ketiganya tidak memperoleh banyak. Sepertinya kita hanya bisa menyelami lebih dalam. Luo Ziseng menghela napas, dan bergegas ke kedalaman lembah iblis buas bersama sekelompok jenius pemurnian badan. 3 jam kemudian, Luo Ziseng dan yang lainnya tiba di sebuah gua terpencil. Ini sudah jauh di dalam lembah setan liar. Harimau liar hitam yang tinggal di dalam gua memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, sebanding dengan yang mulia spiritual tingkat pertama tingkat menengah. Setelah merasakan nafas Luo Ziseng dan yang lainnya, harimau hitam itu meraung, segera bergegas keluar dari gua, dan melancarkan serangan ganas ke arah Luo Ziseng dan yang lainnya. Semuanya, keluarlah dengan seluruh kekuatan kalian. Luo Ziseng berpikir dalam hati dan berteriak. Dia mengeluarkan kekuatan fisiknya dengan sekuat tenaga, otot-ototnya menonjol, penuh dengan keindahan yang meledak-ledak, seperti monster humanoid, yang menyerbu ke arah harimau hitam. Pria dan harimau itu bertarung dengan sengit. Kekuatan mengerikan itu merobek udara, yang sangat mengerikan. Meskipun Luo Ziseng baru saja memasuki tahap awal alam badan spiritual, kekuatan tempurnya setara dengan seorang pria kuat di tahap awal alam master spiritual tingkat pertama, dan sedikit lebih lemah dari harimau liar hitam. Namun tidak ada masalah untuk menyeretnya. Para jenius pemurnian badan yang tersisa semuanya mengerahkan segenap kekuatan mereka, dengan panik menyerang harimau hitam dari segala arah. Serangkaian suara serangan terdengar. Di bawah serangan gabungan semua orang, harimau hitam itu secara bertahap jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan akhirnya Luo Ziseng memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan kepalanya dengan pukulan. Melihat bangkai harimau hitam itu, Luo Ziseng menghela napas lega. Meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, mereka juga membayar harga yang mahal. Semuanya terluka, 4 di antaranya serius. Sebagai kekuatan utama yang berperang melawan harimau hitam, dia termasuk di antara 4 orang yang terluka parah. Akan butuh setidaknya beberapa jam untuk pulih sebelum kita bisa melanjutkan penjelajahan. Luo Ziseng menilai dalam hatinya. Tuan Luo, ada 5 buah badan emas di dalam gua. Pada saat ini, jenius pemurnian badan yang memasuki gua untuk menjelajah berteriak dengan penuh semangat. Mendengar ini, Luo Ziseng melengkungkan bibirnya sambil tersenyum. Setelah sekian lama memasuki lembah iblis buas, ini adalah pertama kalinya mereka secara langsung memperoleh 5 buah badan emas, yang hampir melebihi total panen mereka. Tepat saat semua orang tengah gembira, sebuah suara gemuruh terdengar ke segala arah. Mengaum, saya melihat seekor singa besar berlari ke arah sini. Singa barbar ini tingginya 3 meter dan memiliki aura yang ganas. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari harimau barbar hitam yang baru saja dibunuh Luo Ziseng dan yang lainnya. Ia sebanding dengan seorang prajurit kuat di tingkat pertama spiritual venerable. Melihat ini, wajah Luo Ziseng tiba-tiba menjadi pucat. Bahkan di masa keemasannya, dia tidak sebanding dengan singa liar ini. Belum lagi dia kini terluka parah dan kekuatannya menurun. Tanpa ragu-ragu, Luo Ziseng segera mengeluarkan sinyal kembang api dari cincin penyimpanannya dan melepaskannya. Bersambung.